Indahnya hidup ini, saudaraku, nyamannya hidup ini, bukan karena kita bisa menikmati makanan, juga bukan karena kita dapat mendadani tubuh kita dengan baju mahal yang modis, juga bukan karena kita bisa memakai perhiasan-perhiasan yang mahal, yang berharga, yang membuat orang menjadi takjub, kagum, dan menghormati. Tetapi indahnya hidup kita, Bapak Ibu saudaraku sekalian, dan nyamannya adalah kita memiliki kesempatan untuk mengembangkan kehausan akan Tuhan. Ini penting. Kita punya kesempatan untuk mengembangkan kehausan akan Tuhan. Sebab kalau nanti tidak ada lagi nafas yang berkembang di paru-paru, kalau jantung berhenti berdetak dan nadi berhenti berdenyut, seseorang tidak lagi punya kesempatan untuk mengembangkan diri, saudaraku. Mengembangkan kehausannya akan Tuhan. Bagi yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus, dan tidak perlu lagi mengembangkan kehausan akan Dia. Tetapi yang akan memasuki kehinaan kekal, kehinaan abadi, tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk mengembangkan kehausan akan Tuhan. Sebab tidak ada kesempatan untuk bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian yang kekasih, ini yang harus mencengkeram jiwa kita. Kalau kita membaca Alkitab di Lukas pasal 16, cerita yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, cerita yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus mengenai orang kaya dan Lazarus, saudaraku. Di sana kita menemukan satu fakta, keadaan manusia di balik kubur, after the grave. Beyond the grave. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ayat 23 dan ayat 24. Berbunyi demikian ayat yang 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara, di balik kubur ketika fisik jasmani kita ini, saudaraku sekalian, ketika fisik jasmani kita ini, saudaraku sekalian, berkalang tanah atau dikubur, tidak lagi membutuhkan air mineral, tidak lagi membutuhkan soft drink. Untuk menjawab kehausan orang kaya yang sangat menderita ini, tentu bukan air mineral. Lebih menunjuk kepada kehausan jiwa. Dan ini hanya bisa dijawab oleh Tuhan, saudara. Satu kali Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Di dekat kota yang namanya kota Sikar, di satu sumur atau perigi yang dulu pernah dibangun oleh Yakub anak Abraham, nenek moyang bangsa Israel. Perempuan ini bukan perempuan sembarangan. Sebab ia bisa menggauli 5 laki-laki. Tuhan berdialog dengan wanita ini mengenai air,
Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria ini, kamu minum air ini, kamu haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan, kamu tidak haus lagi. Air yang dimaksud Tuhan Yesus itu bukan air mineral, tetapi dirinya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, Aku air kehidupan. Banyak orang tidak menyadari hal ini. Dan memang tidak memiliki satu komitmen untuk mengembangkan kehausan akan Tuhan. Kalau dahaga jasmani kita, haus tenggorokan kita otomatis. Tidak usah dikembangkan juga otomatis orang memiliki kehausan jasmani. Tetapi untuk memiliki kehausan akan Tuhan, orang harus punya komitmen. Dari free will, dari kehendak bebasnya, orang harus memilih untuk mengembangkan kehausannya akan Tuhan. Kalau orang tidak biasa merokok, jangankan menghisap rokok, baru mencium asapnya saja sudah pusing. Apalagi yang namanya ganja. Apalagi yang namanya sabu-sabu, saudara. Tetapi kalau orang memiliki tekad mau menghisap rokok, akhirnya kalau tidak 5 bungkus satu hari, dia tidak akan merasa cukup. Apalagi yang namanya narkoba. Dosis porsi yang dibutuhkan akan lebih besar sampai mati. Sampai saraf-sarafnya semua rusak. Dia edik, dia kecanduan sampai mati. Jadi kalau ada anak muda berkata, kalau anak muda kecanduan lalu berkata, ya sudah nasib. Enggak nasib, kamu mengambil keputusan untuk mengkonsumsi narkoba dan pasti kamu mati. Pasti kamu celaka. Sekalipun bisa pulih sehat, itu pun pasti sarafnya sudah rusak. Pasti ada akibat, ada dampak yang sangat negatif. Jadi jangan coba-coba. Coba-coba pun jangan. Mengkonsumsi narkoba tidak menjadi bahagia, tapi yang ada menjadi sial, jadi laknat, jadi kutuk. Akan jauh lebih bahagia kalau tidak mengkonsumsi narkoba. Saudaraku, haus secara jasmani itu otomatis, tapi haus akan Allah dibutuhkan komitmen dan tekad. Dibutuhkan semacam perjuangan. Nah masalahnya, apakah bagi saudara Tuhan itu penting? Sebab ada banyak hal yang kita anggap tidak penting. Tidak penting. Dan tidak mendesak. Tapi ada yang dianggap penting. Tapi tidak mendesak. Apakah kita menganggap Tuhan itu penting dan mendesak? Pasti dalam hidup ini ada banyak hal yang saudara anggap penting dan mendesak. Dari bangun tidur. Apakah saudara menganggap Tuhan itu penting dan mendesak? Pada umumnya orang menganggap Tuhan itu penting, tapi tidak mendesak. Kalau saudara ada di wilayah ini berkepanjangan, atmosfer jiwa saudara sampai kepada titik di mana Anda menganggap Tuhan tidak penting dan tidak mendesak. Cita rasa jiwa saudara tidak mampu menikmati kehadiran Tuhan. Orang-orang yang gila hormat, orang-orang yang gila kekayaan, orang yang gila kepuasan jasmani, itu orang-orang yang nanti sampai di taraf ini. Tuhan memang punya toleransi. Tetapi saya mau tegaskan Bapak Ibu, toleransi Tuhan itu terbatas. Memang Tuhan sabar, bahkan panjang sabar. Namanya juga panjang Bapak Ibu. Tetapi bukan tiada batas. Toleransi Tuhan pun terbatas. Kalau dalam Alkitab ada satu fakta adanya menghujat roh.
Menghujat roh itu sebenarnya tidak menunjuk pada satu tindakan saja. Satu perbuatan yang dianggap begitu jahat. Tetapi menghujat roh itu sebenarnya menunjuk kepada satu stadium. Satu level. Satu situasi kehidupan seseorang di mana ia tidak mampu menyadari kesalahannya. Tidak mampu menyadari keadaannya di mata Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini bukan orang-orang buruk di mata manusia. Dia bisa memiliki keadaan yang baik di mata manusia. Tetapi di mata Tuhan tidak. Mestinya orang memiliki kepekaan untuk melihat dirinya seperti mata Tuhan melihat. Dan saya ingatkan kepada saudara bahwa makin tahun itu kesempatan untuk diubah itu makin kecil, saudaraku. Saya membuat satu diagram, saudaraku ya. 0 sampai 10 tahun. 10 sampai 20 tahun. 20 sampai 30. 30 sampai 40. 40 sampai 50. 50 sampai 60. 60 tahun sampai 70. Kalau kesempatan yang diberikan Tuhan di sini untuk bertumbuh 50%, nanti di sini tinggal 40%, nanti tinggal 30%, tinggal 25%, tinggal 20%, tinggal 10% bisa habis. Tapi ketika Anda ya mengajar anak-anak belajar mengenal Tuhan, peluang itu akan jauh lebih besar. Ketika usia 10, 20 tahun itu bisa menjadi 60%. 20-30 dia akan ditambahkan jadi 65, bisa jadi 75, bisa jadi 80%, atau kalaupun turun karena usia, ini masih 85%. Kalaupun turun karena tua, oke jadi 80, atau jadi 70. Tapi minimal orang sudah mencapai kemungkinan maksimal. Sudah memiliki kemungkinan maksimal. Saudara bisa memahami maksud saya? Kalau kita tidak melihat prosentase ini, prosentase 1 saja, 0 sampai 10 tahun punya kesempatan 100%. 10-20% jadi 80. 20-30 jadi 70. Itu makin tua, itu kesempatan makin kecil. Kalau orang tidak mengenal Tuhan, tidak mau belajar mengenal Tuhan, makin tua itu makin jatuh. Nah, masalahnya banyak orang sudah berumur merasa mengenal Tuhan, padahal tidak. Ini kasihan, saudara. Tuhan itu punya toleransi tapi terbatas. Jangan sampai seperti orang kaya ini, yang ketika mati dia tidak punya kesempatan. Dia mau mencari air kehidupan itu, tidak punya kesempatan lagi. Mari kita buka Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3, saudara. Ayat yang ke-7 kita mulai sampai ayat 11. Di dalam ayat-ayat ini, bangsa Israel menjadi contoh bagi kita. Mereka tidak mau dengar-dengaran, mereka tidak mau nurut, sehingga Tuhan mengeraskan hati. Syukur kalau saudara masih bisa ketolong. Syukur kalau masih bisa ketolong. Oleh sebab itu jangan sombong. Jangan sombong. Rendahkan hati saudara. Beri diri bertobat. Ingat, kehausan, dahaga, jasmani tenggorokan kita, itu otomatis. Tapi kehausan akan Tuhan, itu tidak otomatis. Harus dibangun dari komitmen pribadi. Dan itu tidak cukup saudara berkata,
kepada saya atau kepada pendeta, Pak Pendeta doakan saya supaya saya dapat haus akan Tuhan. Tidak bisa. Karena kehendak bebas yang saudara miliki harus saudara mainkan. Begitu saudara bangun tidur, apa yang saudara anggap paling penting? Penting dan mendesak. Saya tahu saudara bukan menganggap Tuhan tidak penting. Saudara juga menganggap Tuhan itu penting. Tetapi kalau saudara menganggap Tuhan itu penting, tidak mendesak, itu bahaya. Nanti saudara akan menganggap Tuhan tidak penting dan tidak mendesak karena memang tidak sanggup lagi memiliki kehausan akan Dia. Ini yang mengerikan saudara. Oke, ayat 7 Pak, kita mulai. Berbunyi demikian ayat yang ke-7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ini toleransi Tuhan sudah habis. Saudara sekalian, umur 0 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30. Itu makin tua itu kemungkinan makin kecil. Ini merah. Nah, saya kira ada bapak ibu yang sekarang di posisi merah. Kalau masih bisa diselamatkan, ayo. Kalau tidak, ingat perkataan saya di kekekalan ya. Saya tidak salah. Saya sudah mengingatkan saudara. Saya sudah memberitahu kepada saudara. Jangan berkata, gampang nanti Pak. Saya tahu itu penting, tapi nanti. Hati-hati. Penting dan mendesak. Selalu. Jangan sampai Tuhan mengeraskan hati. Sebenarnya kalimat yang lebih tepat kalau boleh saya gunakan dengan penjelasan. Membiarkan hatimu keras. Membiarkan engkau tidak punya kehausan lagi akan Tuhan. Nah mungkin saudara akan bertanya kepada saya, Pak, maksudnya haus akan Tuhan itu apa? Orang yang haus akan Tuhan, orang yang selalu mengingini pengenalan atau mengenal Tuhan lebih banyak. Selalu mengingini pengenalan akan Tuhan lebih banyak. Pengenalan yang benar. Yang kedua, orang yang haus akan Tuhan merindukan persekutuan yang benar dengan Tuhan. Sehingga Tuhan itu menjadi real, menjadi nyata dalam hidup saudara. Yang ketiga, berperilaku benar. Kalau pengenalan akan Tuhan benar, maka persekutuannya pun jadi benar. Sebab Tuhan itu tidak kelihatan. Tuhan itu di dalam pikiran kita, Tuhan di dalam pemahaman kita, Tuhan dalam understanding kita. Jadi kalau understanding kita sudah salah, kita tidak ketemu Tuhan yang benar. Doanya salah, nyanyinya salah, motif hidupnya salah, kelakuannya pun juga pasti salah. Jadi di dalam image saudara, Tuhan itu bentuknya begini, atau begini, atau begini, atau yang lain. Itulah sebabnya saudaraku, Alkitab berulang-ulang menyatakan dan saya juga berulang-ulang menyampaikan bahwa pengenalan akan Tuhan itu menentukan kualitas hidup. Jadi kalau kita ke gereja ini, kita mau mengenal Dia. Harus didorong oleh motivasi yang sungguh, aku mau mengenal Tuhan lebih benar, lebih banyak. Supaya hubunganku menjadi harmoni, benar, proporsional. Karena aku punya understanding yang benar
mengenai dia. Dan kelakuanku juga jadi benar. Jadi kalau saudara merasa sudah memenuhi kewajiban sebagai orang Kristen hanya datang ke gereja, saudara tidak dianggap Tuhan sebagai haus akan dia. Ke gereja hanya karena mau store muka. Tuhan tidak lihat mukamu. Tuhan lihat hatimu. Hati yang rindu mengenal dia lebih banyak. Bangun tidur, saudara akan punya waktu minimal 30 menit. Saya merasa, saya yakin sebagian saudara tidak punya waktu 30 menit pun untuk Tuhan. Tapi kalau duduk di depan layar kaca bisa berjam-jam. Kalau jalan di mal-mal bisa berjam-jam. Tetapi saudara tidak 30 menit pun untuk mau ketemu Tuhan. Ada niat nggak sebenarnya menjadi sekutu Tuhan, saudaraku? Dari cara hidup saudara itu nangkaplah bahasa. Jelaslah bahasa. Orang yang mau menjadi sekutu Tuhan atau sekutu setan. Sahabat Tuhan atau sahabat setan. Manusia itu, saudaraku, betul-betul ada di zone unlimited. Kalau mau berkat-berkat tak terbatas. Kalau mau kutuk-kutuk tak terbatas. Kalau mau rahmat-rahmat tak terbatas. Kalau laknat-laknat tak terbatas. Jadi kita nggak bisa hidup suka-suka. Saya tahu saudara sibuk. Saya tahu saudara banyak masalah. Seperti saya juga banyak masalah. Kadang-kadang masalah kita seperti banjir yang hampir menutupi lubang hidung kita. Tetapi itu bukan alasan untuk menghindari Tuhan. Dan kadang-kadang orang setelah punya masalah berat baru mencari Tuhan yang dasarnya bukan karena haus akan Tuhan, tetapi haus akan jalan keluar dari masalahnya. Saudaraku, yuk kita bertobat. Kalau kita tidak mulai bertobat sekarang, kita tidak akan pernah bertobat untuk selama-lamanya. Kalau kita tidak mulai bertobat sekarang, kita tidak akan pernah bertobat selama-lamanya. Bangsa Israel, saudara, menjadi contoh. 1 Korintus 10 ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 11. Ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Mari Pak, kita ulangi. Jangan buru-buru mau mendengar saya berbicara. Ini ayat firman Tuhan sudah cukup kuat kalau dengan rendah hati saudara mencamkannya. Mari Pak. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Contoh, peringatan bagi kita. Contoh, peringatan bagi kita. Kalau saudara tidak mendengar peringatan ini, saya tidak tahu dari mana saudara akan mendapat peringatan lagi. Kalau gereja tidak menyuarakan peringatan semacam ini, siapa yang akan memperingatkan saudara? Kalau gereja hanya berkata, saya doakan masalahmu selesai, saya doakan supaya engkau diberkati usahamu, pekerjaanmu, saya doakan supaya engkau mengalami mujizat. Kapan jemaat diperingatkan untuk mengerti kebenaran yang paling prinsip ini? Paling hakiki ini. Saya tegaskan, jangan menunda. Jangan sombong. Kalau Tuhan memberi kita peringatan ini, jangan mengeraskan hati seperti bangsa Israel yang mendapat peringatan Tuhan. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan. Sehingga aku, kata Tuhan, bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Mengerikan. Itu mengerikan. Itu mengerikan. Ini juga untuk anak-anak muda.
Ini untuk kalian juga yang muda-muda. Jangan merasa masih muda lalu Anda tidak merasa perlu sungguh-sungguh. Kesempatan ini mahal, tidak akan terulang, saudaraku. Ketika masih muda Anda punya kesempatan lebih banyak. Ingat ini. Mumpung muda, sekolah yang giat, kuliah yang rajin. Jangan pacaran sebelum waktunya. Alkitab mengatakan Adam dan Hawa diberi pekerjaan baru, diberi jodoh. No job, no girlfriend. No job, no married. Itu yang benar. Tapi anak sekarang kalau sudah umur 17 tahun, kalau tidak punya pacar, gatelen. Setan sudah merusak anak-anak kita. Sebab kalau kau masih muda, anak-anak, nih yang gadis-gadis, kamu belum bisa memilih siapa pria yang patut disebut papi oleh anak-anakmu. Jangan-jangan nanti lebih patut disebut sapi. Kamu masih bodoh. Keren pak dia. Telinga kirinya pakai anting. Rambutnya warna-warni, jabrik kayak tentara Romawi. Saya sedih. Anak-anak kita dibantai sama iblis. Nanti kalau seumur 35, 40, 50 tidak punya potensi, susah cari hidup, sukar bersaing di marketplace, tidak efektif bagi Tuhan. Dimulai dari anak-anak yang malas. Makan aja masih ngempeng loh. Mau pacaran, jadi apa? Kembangkan diri. Jangan sampai pada tingkat di mana Tuhan tidak bisa memulihkan hidup orang itu. Petrus, murid Tuhan yang hebat. Tapi Petrus tidak berpendidikan. Petrus tidak dipercayai menulis Injil. Yang menulis Injil itu muridnya yang bernama Markus. Artinya apa? Tuhan memperhitungkan keadaan orang itu. Tuhan bisa pakai siapa saja, tapi berbahagialah orang yang mempersiapkan diri untuk efektif bagi Tuhan. Nah sekarang berkaitan dengan pengenalan akan Tuhan, anak-anak kita mulai sekolah minggu, remaja belajar kebenaran, pemuda belajar kebenaran yang benar. Itu kalau sudah usia 35-40 tahun, tidak mungkin murtad. Dia akan sangat efektif bagi pekerjaan Tuhan. Dia akan berguna bagi pelebaran kerajaan Allah. Dan orang-orang seperti ini, Anda boleh cari bukti. Orang-orang seperti ini tidak mungkin tidak berprestasi dalam hidup. Mungkin dia bukan ahli komputer, mungkin bukan ahli IT, mungkin bukan seorang engineer yang hebat. Tapi dia pasti punya keahlian. Entah itu pisang goreng. Pisang goreng Kalimantan. Bisa membuat orang beli Mercy. Bisa buat orang beli BMW. Orang bisa beli Alphard. Orang bisa punya rumah bagus. Bisa naik mobil mewah. Tidak berlebihan yang saya katakan. Dari jual mie di pinggir jalan sampai franchise dan buka di mal-mal. Anda berkata itu mimpi? Fakta. Dan banyak konglomerat yang hari ini kaya dulunya cuma jual kotak bekas sabun. Jadi konglomerat. Nah kalau anak Tuhan sungguh-sungguh mengenal Tuhan, pasti jadi smart. Jadi kalau ada orang yang bodoh terus, miskin terus, nyusahin orang terus, something wrong in your life. Pasti ada yang gak beres. Orang-orang seperti itu tidak mungkin mengenal Tuhan dengan benar. Never. Karena orang yang mengenal Tuhan dengan benar, itu pasti smart. Pasti bertanggung jawab. Hidupnya pasti memberkati. Kualitasnya pasti tinggi, saudaraku. Itulah sebabnya kita di segmen ini berada. Teaching the truth. Spreading the truth. Kita mengajarkan kebenaran. Pak, tapi kita mau mengalami mujizat. Anda sebagai orang Kristen bukan hanya mengalami mujizat, tetapi menciptakan mujizat. Buat mujizat. Kalau sudah ada anak kecil, umur 5 tahun, main pianonya bagus, main drumnya bagus, kita bilang ajaib. Enggak. Anda salah, bukan ajaib. Dari umur 2 tahun dia sudah belajar drum. Be miracle.
buatlah keajaiban. Hebat ya Pak, dia nggak pernah sakit. Ada orang-orang yang tidak pernah sakit, atau sakit pun sakit kecil, umur sampai 90 tahun, mati dengan cara yang baik. Be miracle. Dia jaga kesehatan dari muda. Dia mah sekali ngomong Pak, sekali pegang orang langsung, duitnya banyak. Ada dokter sekali pegang gitu, maaf, 100.000. Seorang ahli hukum ngomong 1 jam, sekian juta. Dokter dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, kadang sampai pagi lagi. Ajaib. Nggak ajaib, dia sudah dari SD belajar, SMP rajin, SMA juara, kuliah rajin, pergi ke luar negeri sambil belajar cuci piring. Buatlah mujizat. Saya sedih kalau melihat pendeta-pendeta bikin orang goblok yang dikit-dikit. Saya doakan masalahmu, saya doakan sekolahmu. Jemaat tidak diajar membuat mujizat, padahal mujizat Allah sudah siapkan. Mujizat Allah sudah sediakan. Buat mujizat. Tapi itu bisa terjadi kalau knowing the truth, mengenal kebenaran. Biar gerejanya Pak Eras ada mujizat begitu, sudah ada mujizat. Dan kami di sini diajar membuat mujizat. Katakan amin. Katakan amin. Ini paling benar saudaraku. Dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan ditinggikan. Perhatikan ini. Di sini saudara mendengar kok kebenaran-kebenaran. Kalau engkau bisnis hanya mampu perputarannya 500 juta, jangan mimpi punya bisnis perputaran 1 miliar. Dari 500 biar naik 600 juta, naik 700, itu dengan alami. Jangan serakah. Akhirnya jatuh miskin mendadak, engkau tidak bisa bangkit selama-lamanya. Kalau perputaran bisnismu hanya 300 juta per bulan, tidak usah mimpi 400 juta. Kita tidak punya cita-cita. Kita semua harus punya cita-cita, yaitu rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Supaya rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita, kita harus hidup benar, harus hidup suci. Yang kedua harus sehat. Yang ketiga kita harus cerdas berhikmat. 4, kita harus banyak duit. 5, berani mati untuk Tuhan. Nah untuk itu gimana Pak? Kerja, punya visi. Bukan tidak mungkin ada orang yang mengalami lompatan dari bisnis 500 juta ke 50 miliar. Bisa, tapi itu tidak banyak. Bisa, tapi tidak banyak. Dan jangan mengingini. Itu cinta uang akan segala kejahatan. Biar mengalir. Yang penting selamat, aman, dan efektif untuk Tuhan. Amin. Buat mujizat. Kalau Anda tidak cerdas, Anda tidak rajin, Anda tidak hemat, Anda tidak mengalami mujizat. Buat mujizat. Mungkin ada yang berkata, Pak, mujizat yang kami kehendaki itu yang spektakuler. Ke dukun sana banyak. Setan itu yang bisa bikin begitu. Kalau kamu makan buah ini, kamu menjadi seperti Allah, kata setan. Bapak di surga bukan tidak ingin manusia seperti Bapak di surga. Tahu apa yang baik dan jahat. Bapak di surga juga tahu. Bapak di surga juga mau manusia tahu apa yang baik dan jahat, tapi tidak berbuat jahat. Seperti Bapak di surga tahu apa yang baik dan jahat, tapi tidak berbuat jahat. Tapi iblis ngajarin tahu apa yang baik dan jahat, tapi non pose non pikari, terikat dalam kejahatan. Mau cepat, nggak bisa. Semua proses progresif. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa manusia pertama itu gambar dirinya memang belum ditemukan dengan baik. Kalau sudah ditemukan, dia bisa mengalahkan iblis, bukan dikalahkan iblis. Kalau manusia dalam kondisi statis tidak bisa bertumbuh, lalu kalah sama iblis, berarti Tuhan memang ngempanin manusia ke iblis untuk dijatuhkan. Ya itu kehendak bebasnya Pak. Kehendak bebas manusia mestinya tidak membahayakan. Diberi, diciptakan tidak membahayakan. Saudara mengerti? Oh, yang ini tidak ngerti kayaknya. Tapi nggak apa-apa, nanti akan dengar lagi tahu. Setelah dengar CD khotbah saya mengupas ini secara khusus. Nah, kembali soal pengenalan akan Tuhan yang Anda harus miliki. Anda rindu mengenal lebih banyak, bersekutu lebih dekat dengan Tuhan, dan berperilaku yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Harus ada kehausan. Begitu bangun tidur, Anda mulai ambil keputusan, aku mau ketemu Tuhan.
ngantuk-ngantuk, tetap 30 menit aku mau ketemu Tuhan. Kalau mau cari alasan, gerimis sedikit, gak ke gereja. Ada tamu datang dari Pontianak, tidak ke gereja. Flu. Pilek. Kalau saudara tidak membangkitkan kehausan itu, tidak membangkitkan kelaparan itu, tidak akan pernah bangkit. Anda sibuk, saya tahu. Kita semua sibuk. Tapi jadikan Tuhan itu kebutuhan yang paling penting dan mendesak. Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya. Karena mereka akan dipuaskan. Haus dan lapar akan kebenaran. Tuhan berkata, I am the way, the truth, and the life. Truth, akulah kebenaran. Aletheia. Boleh nanti punya namanya Aletheia, ya. Aletheia. Tuhanlah kebenaran. Kita harus mengembangkan kehausan itu. Mengembangkan kehausan itu sampai pada tingkat di mana kita bisa berkata, yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Saudara jangan anggap yang ngomong ini orang kampungan loh. Ini Raja Daud. Lebih dari eksekutif, raja yang kaya raya. Dan Salomo pun dalam gemerlap kekayaannya, dia berkata, sia-sia dan segala kesia-siaan. Yang akhir tulisannya dia berkata, yang penting, yang utama, takutlah akan Tuhan. Kalau saudara merasa sudah eksekutif, lalu Tuhan dianggap tidak penting, ingat, saya tidak bersalah. Saya sudah menyampaikan kepada saudara kebenaran ini. Kalau saudara tidak bertobat, saudara tidak akan pernah berubah dan tidak akan selamat. Dengan kebenaran yang saya sampaikan ini, saya sangat berharap saudara berubah. Amin.